Beberapa hari lalu, Yuzon ID berkesempatan untuk menginterview salah satu sosok pengusaha otomotif muda Indonesia, CEO Prestige Image Motorcar, Rudy Salim, yang dikenal sebagai pengimpor mobil-mobil mewah seperti Ferrari, Bugatti, hingga supercar listrik seperti Tesla. Nah, kehadiran Tesla di Indonesia besar kaitannya dengan nama Rudy Salim yang kerap kali memperkenalkan Tesla ke masyarakat. Lalu bagaimana perjalanannya hingga berada di titik saat ini, apa saja tantangannya, dan bagaimana strateginya untuk memperkenalkan Tesla lebih dalam ke masyarakat Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang Rudy Salim dan akan membahas pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi simak selengkapnya di Exclusive Interview 10 Questions with Rudy Salim. Oke Mas, jadi pertanyaan kita ada 10. Ya. Yang pertama itu banyak. Yang pertama, sengaja nggak sih di drop out dari kuliah untuk bisa terjun ke dunia otomotif? Waduh, drop out itu nggak sengaja tentunya, karena ya tapi kan keluarga memang mau yang terbaik menurut mereka untuk saya, tapi yang tahu yang terbaik untuk saya sendiri ya diri saya sendiri. Jadi ketika drop out itu ya memang saya juga nggak mampu untuk melanjutkan karena otaknya nggak nyampe mungkin. Jadi ya karena kemauan saya untuk keluar dan ya nggak bisa lanjut lah gitu. Kapan mulai bisa nyetir dan mobil pertamanya itu apa sih Mas? Mulai bisa nyetir itu umur 15 ya kurang lebih. Itu dulu naik Kijang. Jadi diajarin sama ibu saya sama kakak saya, diajarin nyetir Kijang dulu manual. Masih di pangku tuh, pokoknya dari di pangku deh. Baru bener-bener dilepas umur 15. Jadi pertama mungkin umur 10-an di pangku, cuman setirnya doang belok-belok, belum gas rem sama kopling. Baru umur 15 bener-bener dilepas nyetir, bisa nyetir, belajar nyetir. Baru umur 17 dapet SIM, baru dibeliin mobil sama orang tua, karena kan mama saya dokter, jadi lumayan sayang anak, jadi dibeliin ada mobil untuk saya pakai sendiri. Kalau bicara soal mobil favorit yang belum kesampaian dicoba atau dibeli, ada nggak, dan itu apa? Mobil favorit, waduh banyak ya. Kalau supercar, hypercar yang mahal-mahal mah banyak yang belum kesampaian. Pagani, Sisto Elemento, waduh udah Reventon, wah banyak lah kalau mau ngayal, jadi banyak sekali lah. Tapi kalau yang bisa didapat, saya bener-bener lagi mau nyari Murcielago. Nah itu memang karena dari kecil ngeliatin tuh mobil kayaknya top banget, jadi itu sih. Oke. Nah, kenapa berani memulai bisnis impor mobil mewah yang harganya mahal tapi pasarnya itu kecil? Iya, jadi memang pasar mobil mewah itu niche sekali, sangat-sangat kecil lah. Jadi memang kecil, tapi saya berpikir lebih baik kita jadi ikan besar di kolam kecil daripada jadi ikan besar di kolam yang lebih besar lagi, yang terlalu banyak pesaingnya. Jadi kenapa berani? Karena memang saya hobi otomotif, hobi mobil, dan beli mobil pada saat itu kok mahal-mahal. Akhirnya saya pelajarin regulasinya, pembayaran PIB-nya gimana, PPN, PPH, PPNBM dan sebagainya saya pelajarin. Akhirnya oh ternyata ada peluang nih, ada margin dan bisa bikin profit. Sehingga saya coba jalankan dari situ. Mulailah import setelah usaha sebelumnya berjalan selama 6 tahun. Jadi udah ada sedikit tabungan, mulai import 3 buah mobil. Itu di tahun 2012. Baru sampai sekarang akhirnya kita ada mungkin sekitar 68-67 unit mobil. Itu dimulainya ya dari situ. Dari sekian banyak mobil mewah di dunia, kenapa pilihnya menjual Tesla? Ya, mobil kita harus melihat perkembangan zaman dan teknologi. Seperti yang kita ketahui sekarang ada disruptif digital. Digital disruptif itu adalah ketika terjadinya perubahan pola pemakaian dari yang konvensional menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih murah, dan lebih cepat. Saya lihat masa depan itu sudah pasti ada disruptif di transportasi, yaitu perubahan dari combustion engine menjadi electrical engine.
dan itu sudah mulai terjadi. Terus kita lihat juga dari pemerintah yang sangat mendukung percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Di situ kelihatan peluangnya. Jadi karena dilihat dari hal-hal tersebut, saya memberanikan untuk menjadi pionir mobil listrik tahun 2014 pada saat itu. 7 tahun lalu ketika belum begitu banyak orang yang melihat, bahkan skeptis, bahkan lebih banyak ngatainnya daripada mendukungnya, karena kan ngapain, mana ada lah, apa segala macam. Tapi terbukti makin kesini ternyata terjadilah disruptif di bidang transportasi itu, dan sekarang orang dari combustion engine menjadi electrical. Seberapa besar potensi mobil listrik khususnya Tesla di Indonesia? Iya. Seberapa besar potensinya tergantung dari infrastruktur. Ketika ada political will dan government will untuk mendukung infrastruktur mobil listrik seperti pengecasan, biaya pengecasan, tempat pengecasan, dan regulasi perpajakan yang baik, maka sangat prospektif dan akan sangat cepat pertumbuhan mobil listrik di Indonesia. Jadi tergantung lagi dari kemauan pemerintah, dan pemerintah yang sekarang menurut saya udah on the right track, udah sangat-sangat mendukung. Jadi ini akan sangat cepat, bukan tidak mungkin mobil listrik ini akan merajai pasar Indonesia jauh lebih cepat daripada di Eropa ataupun negara-negara lain di dunia, karena pemerintahnya sangat mendukung proses perubahan mobil listrik ini. Ya. Pendapatnya soal fitur autopilot di Tesla, apa sudah memungkinkan untuk dijalankan di Indonesia? Tesla sudah punya autopilot lumayan lama. Perlu dibedakan antara fitur autopilot dengan autonomous. Autopilot adalah ketika mobilnya bisa berjalan sendiri dengan batasan tertentu. Misalnya, mobil ini sudah dilengkapi autopilot. Bisa jalan sendiri, ngerem sendiri bisa. Bisa belok ngikutin jalan bisa ngegas mempercepat sendiri. Dan kalau ada mobil yang motong jalan bisa ngerem sendiri. Tapi bukan autonomous. Artinya kita masih harus melihat pola setir mobil ini ketika autopilot. Kalau autonomous, kita pencet dari rumah saya mau ke Jakarta Selatan, dari Jakarta Utara kita tinggal pencet, mobilnya jalan, kita tidur, itu namanya autonomous. Kalau autopilot, kita nyalain ini, klik 2 kali, dia akan belok. Autopilot, dia akan memiloti secara otomatis, tapi kita harus tetap waspada. Bahkan Tesla membuat setiap 30 detik kita harus taruh tangan, karena dia takut kita ketiduran atau kita main handphone, jalanan rusak atau apa, itu berbahaya. Jadi kalau fitur autopilot di Indonesia sudah bisa. Yang tidak bisa adalah fitur autonomous. Dari satu tempat ke tempat lain jalan sendiri itu belum bisa. Tapi kalau jalan di jalan tol, ngerem ketika mobil depan ngerem, maju ketika mobil depan maju, belok ketika jalanannya belok, itu sudah bisa fitur autopilot. Selama ini kan jadi importir umum Tesla, bagaimana bentuk kerjasama dengan Principal? Iya, kita disupport dari sisi technical sama service. Jadi hal-hal yang mengenai service, update itu memang mereka support. Tapi memang mereka secara authorized belum masuk ke Indonesia, jadi hanya bisa mensupport dari sisi service. Kalau nanti Tesla jadi bikin pabrik baterai atau bahkan mobil, apakah tertarik untuk jadi pemegang mereknya di Indonesia? Iya, kita mah selalu tertarik, siapapun pengusaha pasti tertarik. Cuman balik lagi, mereka belum tentu tertarik sama kita. Jadi ya mereka punya capital, mereka punya brand yang bagus, mereka punya human resource yang bagus. Jadi ya menarik kalau mereka mau bisa masuk ke Indonesia. Tentunya kita sangat bangga dan senang sekali kalau sampai Tesla mau bikin pabrik dan menjalankan bisnis otomotif di Indonesia. Bagaimana strategi mengedukasi dan memasarkan Tesla di Indonesia? Iya, strateginya tentunya mulai dari yang kita lakukan sekarang secara digital, karena itu merupakan salah satu strategi edukasi yang paling mudah, paling cepat, dan paling murah, dan dapat menjangkau jangkauan yang paling luas. Ketika dulu kita sering melakukan di mall-mall, melakukan event-event acara, jangkauan yang terjangkau mungkin 50-100 orang aja udah banyak banget, udah capek sekali. Sekarang kita
menggunakan digital, bekerja sama dengan marketplace salah satu yang terbesar di Indonesia untuk bisa test drive di rumah, bisa penjelasan secara online. Itu impression yang didapat ratusan ribu orang dengan jauh lebih mudah. Bandingkan dengan 100 orang, mungkin kita perlu 10 orang untuk jelasin. Sekarang dengan dunia digital, 100.000 orang hanya sebuah komputer, mouse, keyboard, 100.000 orang bisa dapat penjelasan. Jadi memang kita fokus di digital untuk sekarang. Tapi tidak menutup juga dunia offline kita tetap lakukan. Masih ada 3 mall di Jakarta kita pameran dengan jangka waktu lama, bisa 1 tahun pamerannya. Terus kita juga tetap mengadakan acara komunitas dengan komunitas mobil untuk kasih test drive dan edukasi cara penggunaan dan pemakaiannya. Oke Uzoners, jadi tadi adalah eksklusif interview with Rudy Salim. Sampai ketemu di video Uzon ID selanjutnya.